Shalom Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita berjumpa lagi dalam Sapaan Gembala hari. Kita sudah melewati dan memperingati hari Pentakosta, yang kita tahu bahwa di situ ada pencurahan Roh Kudus, di mana para murid menerima curahan dari Roh Kudus. Apakah Roh Kudus yang sudah Tuhan curahkan itu tetap diam dalam diri murid, bahkan tercurah juga bagi hidup kita sekarang? Bagaimana kita tahu bahwa Roh Kudus itu berkarya dalam hidup kita, dan Roh Kudus menuntut kita dalam setiap perjalanan kehidupan ini? Mungkin banyak yang bertanya-tanya, apa itu Roh Kudus? Saya tidak dapat melihatnya. Saya tidak dapat merasakannya ada di dalam hidup saya. Saya tidak bisa menerima lidah api seperti yang dialami oleh para murid. Peristiwa ini memang menjadi pertanyaan bagi kita orang percaya yang menantikan kedatangan Tuhan dengan hidup di dalam Roh Kudus. Tetapi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ketika kita hidup di dalam Roh Kudus, ada sebuah perbedaan. Kita mengetahui bahwa hidup kita dikuasai oleh Roh Kudus karena ada sebuah perbedaan yang ada di dalam hidup kita. Adanya perubahan. Tidak lagi kita yang memikirkan diri sendiri, tetapi kita juga dapat memikirkan kepentingan orang lain. Ketika kita membaca kisah khotbah Petrus di dalam Kisah Para Rasul, kita melihat bagaimana dalam pasal itu, pasal yang kedua itu, ayat yang ke-14 sampai 40, Petrus tampil keluar. Petrus tampil bicara setelah ia selama ini menjadi orang yang penakut, pengecut. Tetapi ketika Roh Kudus hadir, berkarya dalam hidupnya, ia mendapatkan sebuah perubahan dalam hidupnya. Ia tidak menjadi Petrus yang dulu, Petrus yang penakut, Petrus yang omong besar, yang bicara akan ikut Tuhan, tetapi ia malah menyangkalnya. Tapi kini ia mengalami perubahan ketika hidupnya dipenuhi oleh Roh Kudus. Ketika kita melihat hidup kita kan bertanya, di mana Roh Kudus? Roh Kudus memang tidak bisa kita lihat secara nyata, tetapi karyanya lah yang mampu kita lihat. Melalui karya Roh Kudus kita bisa tahu bahwa kita sudah dipenuhi oleh Roh Kudus atau tidak. Melalui karya yang dirasakan oleh orang lain, kita dapat menyatakan Roh Kudus itu hadir dalam kehidupan kita. Nah, sekarang yang perlu kita renungkan adalah, sudahkah kita mampu bersaksi sebagai orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus? Apakah sikap kehidupan kita sudah mencerminkan sikap hidup orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus? Dan apakah kita mampu terus menjadi saksi Tuhan dan meninggalkan kehidupan lama kita? Mari kita renungkan bersama dan kita hayati Roh Kudus yang ada di dalam kehidupan kita. Kiranya Tuhan menolong dan Tuhan menguatkan kita.